Kita hidup di era termudah dalam sejarah umat manusia. Makanan berlimpah, informasi tak terbatas, teknologi canggih ada dalam genggaman. Kita bisa pergi kemana saja, belajar apa saja, menjadi siapa saja. Tapi mengapa justru semakin banyak orang yang merasa kehilangan arah? Mengapa kita sering merasa hampa di tengah kelimpahan? Apakah kemudahan justru membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya? Coba renungkan sejenak. Berapa banyak pilihan yang kita hadapi setiap hari? Apa yang akan kita makan? Apa yang akan kita tonton? Apa yang akan kita posting di media sosial? Pilihan-pilihan kecil yang seolah tak berarti, tapi perlahan mengikis identitas kita yang sejati. Dunia luar terus menuntut kita untuk menjadi sesuatu, menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi terkenal. Tapi jarang sekali kita ditanya, siapa dirimu yang sebenarnya? Apa yang membuatmu bahagia? Apa tujuan hidupmu di dunia ini? Kita sibuk mengejar apa yang diinginkan orang lain, bukan apa yang kita butuhkan. Kita berusaha menjadi orang lain, bukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Bukankah itu ironis? Di tengah kebebasan memilih, kita justru kehilangan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Bayangkan sebuah kabut tebal yang menyelimuti jalan di depanmu. Kau bisa melihat banyak arah, tapi tak tahu mana yang benar. Itulah gambaran kebingungan kita saat ini. Terlalu banyak pilihan justru membuat kita ragu. Kita takut salah memilih. Kita takut menyesal. Akhirnya kita memilih untuk tidak memilih sama sekali. Bukankah lebih mudah jika kita hanya punya satu pilihan, satu jalan yang jelas? Tapi apakah itu yang kita inginkan? Apakah kebebasan memilih adalah beban atau anugerah? Al-Quran mengingatkan kita dalam surah At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang bentuk fisik kita. Ia berbicara tentang potensi kita, tentang fitrah kita, tentang siapa kita sebenarnya di mata Allah. Nah, Al-Quran tidak hanya memberitahu kita apa yang harus dilakukan, ia juga menuntun kita untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Ia mengajak kita merenung, bertafakur, dan mengenal diri sendiri lebih dalam. Coba bayangkan sebuah cermin besar di hadapanmu. Apa yang kau lihat? Apakah kau melihat dirimu yang sejati? Atau hanya topeng yang kau kenakan untuk dunia? Kita sering lupa bahwa kita adalah makhluk spiritual yang sedang menjalani pengalaman duniawi. Bukan sebaliknya. Kita bukan hanya tubuh fisik dengan pikiran. Kita adalah jiwa yang memiliki tubuh. Lantas, mengapa kita begitu fokus pada hal-hal luar? Mengapa kita lebih peduli pada apa yang dipikirkan orang lain tentang kita daripada apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri? Mungkin karena lebih mudah mengikuti arus, lebih nyaman untuk menjadi bagian dari kerumunan. Tapi bukankah Allah menciptakan kita sebagai individu yang unik? Bukankah setiap dari kita memiliki sidik jari yang berbeda? Bayangkan sebuah taman bunga yang indah. Setiap bunga memiliki warna, bentuk, dan aroma yang berbeda. Tapi justru perbedaan itulah yang membuat taman itu indah. Begitu pula dengan manusia. Keunikan kita adalah anugerah, bukan beban. Lalu bagaimana kita menemukan jati diri di tengah hiruk-pikuk dunia? Bagaimana kita mendengar suara hati di tengah kebisingan? Jawabannya ada dalam keheningan. Dalam momen-momen tenang ketika kita bisa merenung dan introspeksi. Dalam salat yang khusyuk. Dalam zikir yang mendalam. Dalam tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Coba tutup matamu sejenak. Rasakan nafasmu. Dengarkan detak jantungmu. Sadari bahwa kau adalah makhluk yang hidup, yang bernafas, yang berpikir. Sadari bahwa kau adalah ciptaan Allah yang sempurna. Kita sering mencari jawaban di luar, padahal jawabannya ada di dalam diri kita. Kita mencari petunjuk dari orang lain, padahal petunjuk terbaik ada dalam kitab suci kita. Al-Quran bukan hanya buku petunjuk tentang halal dan haram. Ia adalah panduan hidup yang komprehensif. Ia berbicara tentang tujuan penciptaan kita, tentang potensi kita, tentang tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Bayangkan sebuah mushaf Al-Quran yang terbuka di dadamu. Bukan hanya dibaca dengan mata, tapi diresapi dengan hati. Bukan hanya dihafalkan, tapi diamalkan dalam setiap aspek kehidupan.
Ketika kita mulai memahami siapa diri kita sebenarnya, pilihan-pilihan dalam hidup menjadi lebih jelas. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh tren atau ekspektasi orang lain. Kita memiliki kompas internal yang menuntun kita. Tapi perjalanan menemukan jati diri bukanlah perjalanan yang mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi kebenaran tentang diri sendiri. Keberanian untuk melepaskan topeng-topeng yang selama ini kita kenakan. Bayangkan kau berdiri di tepi jurang. Di depanmu ada kabut tebal. Kau tidak tahu apa yang ada di baliknya. Tapi kau tahu bahwa untuk menemukan jawabannya, kau harus melompat. Apakah kau berani? Menemukan jati diri adalah proses yang berkelanjutan. Ia bukan titik akhir tapi perjalanan seumur hidup. Setiap hari kita belajar sesuatu yang baru tentang diri kita. Setiap pengalaman membentuk siapa kita. Lantas, mengapa kita harus repot-repot mencari jati diri? Mengapa tidak cukup mengikuti arus dan menjalani hidup seperti kebanyakan orang? Jawabannya sederhana. Karena hanya dengan mengenal diri sendiri, kita bisa mencapai potensi tertinggi kita. Hanya dengan memahami siapa kita sebenarnya, kita bisa menjalankan amanah kita sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Bayangkan sebuah benih yang ditanam. Ia memiliki potensi untuk menjadi pohon yang rindang, tapi jika ia tidak mengenal jati dirinya sebagai pohon, mungkin ia akan puas hanya menjadi semak-semak kecil. Begitu pula dengan kita. Allah telah menanamkan potensi luar biasa dalam diri kita. Tapi potensi itu hanya akan terwujud jika kita mengenal diri kita sendiri dan berani menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi di tengah kemudahan dan kelimpahan yang kita miliki saat ini, mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri bukanlah apa yang bisa aku dapatkan, tapi siapa aku sebenarnya. Mungkin kita perlu berhenti sejenak dari kesibukan dunia, merenung dalam keheningan, mendengarkan suara hati kita, merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang terhampar di alam semesta, karena pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Dan ketika itu terjadi, pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang telah kita capai atau miliki, tapi tentang siapa kita sebenarnya. Apakah kita telah menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya? Apakah kita telah menjalankan amanah kita sebagai khalifah di muka bumi? Maka marilah kita mulai perjalanan menemukan jati diri ini, bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Karena setiap nafas yang kita hirup adalah kesempatan untuk lebih mengenal diri kita dan Sang Pencipta. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan menuju diri kami yang sejati. Bukalah mata hati kami untuk melihat kebenaran. Kuatkan kami untuk berani menjadi diri sendiri, sesuai fitrah yang Engkau anugerahkan. Amin.